Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Kami akan mempresentasikan hasil dari PPT kami. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gabriela Listiana Rumohorbo dengan akhiran NIM 081. Saya Selomita Nanda Srakole dengan akhiran NIM 145. Saya Angelique Felisa Verivian dengan akhiran NIM 153. Baik, saya akan menjelaskan tentang sub A, yaitu keputusan tata usaha negara. Dan definisi ataupun unsur dari keputusan tata usaha negara ini berdasarkan pasal 1 angka 3 UU nomor 5 tahun 1986. KTUN adalah suatu penempatan tertulis yang dikeluarkan oleh badan ataupun pejabat tun yang berisi tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Unsur-unsur kumulatif agar KTUN dapat menjadi objek sengketa meliputi penempatan tertulis ataupun tidak harus formal seperti SK, memo, ataupun nota, dan selama aspek kepastian hukumnya jelas dan dikeluarkan oleh badan ataupun pejabat tun. Berisi juga tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersifat konkret serta individual dan final, menimbulkan akibat hukum bagi seseorang ataupun badan hukum perdata. Yang kedua yaitu pengecualian dan batasan KTUN. Tidak semua keputusan pejabat adalah KTUN. Menurut pasal 2 UU nomor 5 tahun 1986 yang tidak termasuk KTUN antara lain: 1. Keputusan yang merupakan perbuatan hukum perdata, dan kedua, pengaturan yang bersifat umum ataupun berlaku setiap bagi semua orang, dan yang ketiga, pengaturan keputusan yang belum final ataupun masih memerlukan persetujuan. Keempat, keputusan berdasarkan KUHP ataupun hukum pidana lainnya. Dan catatan khususnya yaitu KTUN fiktif negatif, sikap diam pejabat yang tidak mengeluarkan keputusan padahal sudah menjadi kewajibannya. Setelah lewat jangka waktu tertentu, sikap diam ini dianggap sebagai keputusan penolakan. Dan pasal 49 berkata pengadilan tidak berwenang memeriksa sengketa KTUN jika dikeluarkan dalam kondisi perang, bahaya, bencana alam, ataupun keadaan mendesak untuk kepentingan umum. Dan yang ketiga, wewenang dan tindakan pemerintah yang memiliki dua ranah kompetensi jabatan, yaitu 1. Hukum publik berdasarkan wewenang ataupun atribusi, delegasi, dan mandat. Dan yang kedua yaitu hukum privat berdasarkan kecakapan bertindak seperti subjek hukum biasa. Jenis perolehan wewenang yaitu perolehan wewenang ada atribusi, yaitu di mana pemberian wewenang baru oleh undang-undang, serta yang kedua ada delegasi yang berarti pelimpahan wewenang yang sudah ada ke pejabat lain. Yang selanjutnya itu mandat, penugasan bawahan untuk bertindak atas nama atasan. Tindakan hukum publik sepihak adalah tindakan pemerintah yang dilakukan tanpa perlu persetujuan warga negara karena adanya wewenang pemerintah. Hal ini juga harus dikontrol oleh PTUN agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian B, keputusan tun fiktif positif. Yang pertama, pengertian keputusan tun fiktif positif. Keputusan tun fiktif positif adalah anggapan hukum bahwa permohonan kepada kepala pejabat atau badan tata usaha negara dianggap dikabulkan secara otomatis apabila dalam jangka waktu yang ditentukan pejabat tidak memberikan keputusan. Konsep ini dikenal sebagai diam berarti setuju, silent administration. Tujuannya untuk melindungi hak warga negara dari kelembapan administrasi, meningkatkan efisien dan akuntabilitas pelayanan publik. Yang kedua, prinsip yang mendasari. Nah, prinsip utamanya adalah diam berarti setuju, silence administration, perlindungan terhadap warga dari ketidakpastian hukum. Nah, mendorong efisien kepastian hukum dan akuntabilitas pelayanan publik. Yang ketiga, pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, pejabat wajib memberi keputusan dalam 10 hari kerja. Jika tidak, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum. Dapat diajukan ke pengadilan untuk pengesahan keputusan. Selanjutnya, bab yang ketiga yaitu macam-macam keputusan tata usaha negara atau base checking. Yang pertama, terminologi dan konsep dasar. Perbedaan istilah terdapat pada variasi penggunaan istilah untuk menerjemahkan base checking.
Utrecht menggunakan istilah ketetapan, sedangkan Prajudi Atmosurdirjo menggunakan penetapan. Makna substansial keduanya merujuk pada keputusan pejabat administrasi negara yang bersifat konkret, individual, dan final, serta memiliki akibat hukum bagi subjek hukum tertentu. Yang kedua, klasifikasi keputusan berdasarkan fungsi. Berdasarkan pandangan para ahli, keputusan administrasi dibagi menjadi beberapa kategori utama. A. Menurut Van der Wel, Recht Vastelende menetapkan atau menegaskan keadaan hukum yang sudah ada. Yang kedua, konstitute, menciptakan hubungan atau keadaan hukum baru, berisi penolakan terhadap suatu permohonan. B. Menurut Utrecht atau akibat hukum, ketetapan positif menimbulkan hak atau kewajiban baru sehingga mengubah keadaan hukum yang ada. Kedua, ketetapan negatif, tidak mengubah keadaan hukum, biasanya berupa penolakan atau penyataan tidak berwenang. C. Berdasarkan pembuktian hukum, ketetapan deklaratif hanya menegaskan hubungan hukum yang sudah ada sehingga masih bisa dibuktikan dengan alat bukti yang lain. Ketetapan konstitutif menjadi syarat mutlak lahirnya hubungan hukum baru tanpa keputusan lain. Hubungan hukum tersebut dianggap tidak sah secara hukum. 3. Karakteristik dan praktik administrasi. Inisiatif penerbitan meski sering dianggap lahir dari permohonan, dalam praktik modern pejabat dapat mengeluarkan keputusan secara sepihak atau inisiatif pemerintah, seperti penetapan pajak atau sanksi. Izin versus dispensasi. Izin diberikan untuk perbuatan yang pada dasarnya tidak dilarang namun perlu diatur. Sedangkan dispensasi adalah pengecualian atau suatu larangan umum. Sifat keputusannya perorangan, melekat pada kualitas pribadi seperti SIM atau SK pegawai, sehingga tidak dapat dialihkan atau diwariskan. Yang selanjutnya yaitu kebendaan, berkaitan dengan objek tertentu dan dapat dialihkan. Durasi keberlakuannya, KTUN dapat bersifat kilat atau sekali pakai, langgeng, jangka lama, atau memiliki tenggang waktu tertentu yang dapat diperpanjang.